Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita bersama teman-teman hebat dari kelompok satu auditori. Hari ini kita bakal bahas topik yang menarik nih, yang sebenarnya sangat penting untuk dibicarakan, tapi kalau buat sekarang masih sedikit orang yang bahas. Jadi bareng aku di sini Almira Devina sebagai host podcast kali ini bersama teman-teman. Saya Afrino Cahya Adinata. Saya Hidayani Fajaran Diani. Saya Gendewa Tahana. Saya Gladys Aurelia. Saya Malvin Nathanael. Oke, jadi ngomongin seputar ketenaga kerjaan nih. Aku ada cerita nih buat dibicarakan nih. Jadi kapan hari aku tuh habis dari kayak toko minimarket gitu beli beberapa kebutuhan lah. Nah, terus waktu pulang, aku tuh ada lihat kayak pengumuman atau rekrutmen di depan toko itu yang bertuliskan dibutuhkan karyawan segera. Nah, lucunya di saat sekarang aku yakin kita semua pasti tahu berita atau keluhan orang-orang nih kalau zaman sekarang tuh nyari pekerjaan tuh susah banget, iya nggak? Iya, benar-benar Nah, banget. maka dari itu, letak keunikan dari fenomena ini tuh lowongan kerja tuh banyak. Orang yang nyari kerja juga banyak. Tapi kenapa tuh rasanya orang yang dapat pekerjaan tuh masih sedikit gitu. Dan tentunya hal ini tuh berkaitan dengan masalah sosial pengangguran ya, yang bakal kita bahas sebentar lagi. Nah, maka dari itu kali ini kita bakal ulik bareng nih sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia ketenaga kerjaan dan pengangguran saat ini. Penasaran? Setelah yang satu ini. Oke pemirsa, bicara tentang ketenaga kerjaan, sebelum kita menyelam lebih dalam nih ke topik yang akan kita bahas, aku yakin di sini pasti teman-teman udah pernah dengar nih kata-kata ketenaga kerjaan, apalagi anak-anak IPS yang belajar ekonomi nih, pasti udah nggak asing kan dengan kata-kata ketenaga kerjaan. Nah, buat pemirsa atau teman-teman di rumah yang masih belum paham apa sih itu ketenaga kerjaan, nah sebentar lagi tuh bakal dijelasin nih oleh Yeni tentang arti singkat atau penjelasan seputar ketenaga kerjaan. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang ketenaga kerjaan itu sebenarnya simple ya. Jadi ketenaga kerjaan itu adalah segala sesuatu atau apapun yang berkaitan dengan seseorang yang bekerja. Entah itu mulai dari seseorang masuk kerja saat ia sedang bekerja ataupun bahkan saat dia sudah tidak lagi bekerja atau berhenti bekerja. Jadi kalau dibayangkan itu ibaratnya ketenaga kerjaan itu kayak peta, peta yang ngasih kita tuntunan atau aturan buat kita bisa jalan. Jadi dia tuh di dalamnya ada isinya itu ada aturan yang bakalan bikin kita itu bekerja dengan adil, entah itu buat kita sebagai pekerja ataupun untuk tempat kerja kita. Nah, sebenarnya kalau dibahas lebih dalam lagi nih sebenarnya luas ya. Ketenaga kerjaan itu dibagi jadi beberapa jenis. Nah, setahu aku itu dia itu dibagi jadi dua ya. Cuman aku ragu-ragu sih. Coba aja deh kita tanya ke Reno. Nah, bener banget Jenny. Jadi ketenaga kerjaan itu dibagi menjadi dua. Ada tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih. Apa tuh? Kalau untuk tenaga kerja terdidik itu ya, mereka itu tenaga kerja yang mendapatkan kemampuannya itu dari pendidikan formal, seperti bangku sekolah atau perguruan tinggi seperti universitas. Sedangkan tenaga kerja terlatih itu tenaga kerja yang mendapatkan pendidikannya itu dari pelatihan cepat seperti kursusnya. Contohnya tuh seperti sopir ya. Mereka kan biasanya melakukan kursus nih untuk mendapatkan SIM mengemudi. Nah, itu contoh tenaga kerja terlatih. Oke. Oke, jadi pada intinya tuh tenaga kerja itu perlu yang namanya pekerja yang terlatih, yang punya kemampuan atau keterampilan dalam melakukan pekerjaannya itu. Nah, di balik tenaga kerja yang terdidik dan terlatih itu, ada pula orang-orang yang dia tuh punya keterampilan, tapi dia nggak punya pekerjaan. Nah, sama halnya kayak fenomena pada zaman sekarang ini banyak orang yang keterampilannya tuh sia-sia aja karena
mungkin karena faktor-faktor lain yang menyebabkan dia nggak punya pekerjaan nih. Alias, istilahnya sekarang itu namanya pengangguran, guys. Nah, buat penjelasan lengkap tentang pengangguran ini bakal diambil alih oleh Gendis. Jadi pengangguran itu kayak orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang sedang mencari pekerjaan yang layak. Nah, karena kurangnya lapangan kerja di Indonesia dan banyak kriteria yang sangat tinggi, itu menyebabkan tuh banyak orang yang menjadi pengangguran. Jadi orang-orang yang mempunyai apa ya, kayak keterampilan itu menjadi sia-sia aja gitu loh, karena standarisasi pekerjaan yang ada di Indonesia tuh tinggi banget. Kalau di sekitar rumah aku tuh ya banyak orang yang menjadi pengangguran karena yang seperti aku bilang tadi tuh banyak kurangnya lapangan pekerjaan, terus banyak kriteria yang tidak terpenuhi dan juga gaji yang diberikan oleh perusahaannya tuh sangat sedikit sekali. Nah, terus ya, maka dari itu banyak dari mereka yang memilih menjadi pengangguran dan memilih menjadi beban keluarga. Padahal di umur mereka yang sudah seperti itu ya, harusnya mereka mempunyai pekerjaan yang layak gitu. Iya, penyebab pengangguran antara lain yaitu pertama karena ketidakseimbangan antara lowongan kerja dan pencari kerja. Yang kedua adalah ketidaksesuaian antara keterampilan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Yang ketiga adalah karena teknologi udah semakin maju, jadi banyak pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia sekarang digantikan oleh teknologi. Dan ada beberapa dampak lain seperti terjadinya PHK massal. Nah, kalau ada penyebab, tentunya ada pengaruh bagi kehidupan kita. Yang pertama, bagi kehidupan individu itu sendiri, yaitu kurangnya pendapatan sehingga itu bisa menyebabkan kita frustasi, stres, dan depresi. Nah, kalau dari keluarga, menurut aku sih bakal ada tekanan finansial karena tidak terpenuhinya nafkah dan kebutuhan. Jadi hal itu bisa memengaruhi stabilitas keluarga karena akan terjadi konflik dan hingga terjadinya perceraian. Nah, kalau di lingkungan masyarakat, itu tuh bisa terjadi banyak kriminalisme seperti pencurian dan pemerasan. Kalau yang terakhir itu bagi perekonomian di negara kita. Mungkin perekonomian di negara kita bakal menurun sehingga output di negara kita menjadi semakin menurun. Oke, kalau ngomongin tentang penyebab dan pengaruh dari pengangguran ini sendiri, otomatis ada solusi nih, ya kan, buat bener banget. menangani pengangguran ini yang jelas nggak akan kita biarkan gitu aja. Nah, mungkin kayaknya Malvin nih tahu ya cara-cara biar gimana cara mengurangi Belajar dia, pengangguran. Bang, tadi. Nah, iya makanya itu dia kayak bisa ngejelasin nih gimana cara-cara biar pengangguran itu berkurang lah setidaknya. Oh, berarti buat mengurangi jumlah pengangguran ini ada cara dari dua sisi ya. Yang pertama itu dari pemerintah, terus yang kedua itu dari kesadaran warga itu sendiri gitu. Kalau dari sisi pemerintah tuh kayak pemerintah tuh harusnya kan kayak meningkatkan pendidikan dan pelatihan, terus ngedukung usaha mikro dan juga kayak mengembangkan ekonomi kreatif dan juga sektor teknologi ya. Kalau kalau keduanya seimbang tuh kan bisa mampu menghasilkan jumlah lapangan kerja yang baru gitu loh dan lebih banyak. Dan yang kedua itu kalau kalau dari kesadaran orang itu sendiri, warga itu sendiri tuh kayak masyarakat kan harusnya bisa tuh mempelajari keterampilan yang baru itu sehingga tuh mereka tuh bisa punya pekerjaan dengan sesuai tingkat kemampuan mereka itu sendiri gitu. Dan yang kedua, mereka tuh bisa mempertahankan produk dan kualitasnya. Oke, jadi tentang ketenagakerjaan hari ini, pada intinya ketenagakerjaan itu kan bukan cuma tentang orang yang punya kerja atau yang nggak punya kerjaan ya, tetapi tentang bagaimana masyarakat, perusahaan, dan juga pemerintah sama-sama berperan agar lapangan kerja itu berjalan dengan stabil dan seimbang. Nah, tadi kita udah bahas gimana pengangguran itu bisa terjadi, kita udah bahas gimana pengaruhnya, dan juga kita tadi udah bahas tentang cara ngatasinnya. Yang kita juga tadi ngasih solusi ya buat pengangguran ini. Dan pada intinya masalah ini tuh dekat dengan kita semua. Masalah ini tuh dekat dengan kehidupan kita sebagai generasi muda.
Karena suatu saat nanti kita itu kan pasti bakal masuk dunia kerja ya. Jadi kita harus punya bekal nih dari sekarang ini. Gimana caranya kita bisa punya pekerjaan yang layak, yaitu dengan cara mempelajari penyebab-penyebab dari pengangguran itu tadi. Oke, pemirsa, semoga obrolan hari ini bisa membuat kita semua itu mengerti ya, dan juga lebih aware ke depannya dan siap menghadapi realita dunia kerja nanti. Oke, terima kasih telah menemani kita dari awal sampai akhir nih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain episode. Dan kami dari kelompok 1 Auditori Tugas Ekonomi, pamit dan sampai jumpa.